Pernahkah kita bertanya, apakah kita ini dicintai Allah atau tidak? Kalau memang dicintai, lalu apa tanda-tandanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membicarakan tanda-tanda bahwa seseorang, Anda, saya, atau siapapun, apakah dicintai Allah atau tidak. Segala sesuatu memiliki tanda. Demikian juga saat Allah mencintai seorang hamba, maka pasti ada tanda-tandanya. Tanda pertama kita dicintai Allah adalah kita ditunjukkan Allah untuk bisa beriman dan beragama dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa inna Allah Ta'ala yu'atil mal man ahabba wa man la yuhibbu, wa la yu'atil iman illa man yuhibbu." Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi hanya memberikan iman kepada orang yang dicintai. Artinya, jika kita ini sudah beragama Islam, kita sudah beriman kepada Allah, maka beruntunglah dan berbahagialah kita, karena sesungguhnya kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan level-level keimanan yang berbeda. Tapi sebagai titik dasar bahwa dengan modal beriman kepada Allah, sesungguhnya kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh patut disyukuri bila kita ini dianugerahi Allah sudah beragama Islam. Itu sungguh nikmat yang luar biasa. Artinya, banyaknya harta, tingginya jabatan itu bukanlah ukuran bahwa kita itu dicintai Allah. Tapi ukuran pertamanya adalah kita ini sudah beragama Islam, kita ini sudah iman kepada Allah. Tanda yang kedua adalah idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya kama yadhullu ahadukum yahmi saqimul ma. Nabi Muhammad bersabda bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan melindungi dia dari fitnah dunia, sebagaimana kita akan menjaga orang atau orang-orang terkasih kita yang sedang sakit agar tidak terkena air. Karena jika ada anggota tubuh yang sakit dan itu terkena air, maka sakitnya akan semakin parah. Demikian juga dengan kita. Meskipun kita kaya, maka kekayaan kita ini tidak akan menjerumuskan kita kepada lembah maksiat. Mengapa? Karena kita dijaga Allah. Boleh saja kaya, boleh saja banyak harta, asal kita tidak terjerumus kepada lembah-lembah dosa yang besar-besar, menghambur-hamburkan uang tidak pada tempatnya, itu artinya kita dicintai Allah. Apalagi kalau memang hartanya itu sedikit, maka semakin mendekati bahwa kita itu dicintai oleh Allah, karena kita dihindarkan dari dunia, dihindarkan dari segala tipu daya dunia yang biasanya itu lebih mudah melekat pada orang yang hartanya itu banyak. Tanda yang ketiga, Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala 'alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah keluarga, maka Allah akan masukkan ke dalam keluarga itu rasa kelemah lembutan, bukan kekerasan. Jadi, dalam hubungan keluarga suami istri, maka sangat dianjurkan untuk berbicara dengan kelemah lembutan, bukan dengan nuansa dan intonasi yang keras. Jika dalam keluarga ini memang terjadi relasi yang demikian, maka itu adalah tanda bahwa Allah mencintai keluarga ini. Yang keempat, tanda dicintai oleh Allah adalah wa anna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Artinya, kadangkala ada orang yang dalam hidupnya banyak sekali mengalami penderitaan, banyak mengalami ujian dan cobaan. Jika dia ridho dengan ujian ini, sabar dengan ujian dan cobaan ini,
maka sesungguhnya ini adalah betul-betul orang yang dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasul, siapa sih orang itu yang ujiannya tertinggi? Nabi menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi manusia yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi, kemudian di bawahnya, lalu di bawahnya. Sehingga orang itu akan diuji sesuai kekuatan agamanya. Jika agamanya baik, maka ujiannya pun biasanya akan lebih tinggi. Jika agamanya itu rendah, maka ujiannya pun biasanya akan rendah. Sehingga apa keuntungan dari diuji seperti ini? Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi al-ardi ma'alai khadi'ah. Dengan ujian yang bertubi-tubi ini, maka orang yang menderita ini kelak saat dia meninggal, maka sesungguhnya dia tidak memiliki dosa apapun. Artinya, dengan semakin banyaknya ujian dan cobaan, penderitaan hidup, sakit, harta yang sedikit, banyak hutang, anak meninggal, penyakit yang parah, kebutaan, penyakit fisik, dan lain-lain, maka sesungguhnya apabila ini dia mau bersabar, maka manfaatnya adalah saat dia meninggal, dosanya sangat ringan sekali. Dosanya sudah banyak diampuni sekali. Bahkan sampai disebutkan dia tidak memiliki kesalahan apapun. Artinya dia meninggalnya adalah mudah husnul khatimah. Ringkasnya, saudara-saudara, orang yang semakin banyak ujiannya dan dia sabar, maka sesungguhnya inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, kita tidak boleh berdoa agar diberikan cobaan yang berat. Enggak, tentu kita justru dianjurkan untuk berdoa semoga tubuhnya sehat, rezekinya mudah, kemudian imannya kuat, keluarga sehat. Tapi andai memang kita diuji oleh Allah atau siapapun diuji Allah dengan banyak penderitaan, maka kita diusahakanlah, berupayalah supaya bisa bersabar. Dengan demikian, itu artinya kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda selanjutnya bahwa kita dicintai oleh Allah adalah jika kita melakukan kesalahan, segera akan dihukum Allah. Idza arada Allah azza wa jalla bi'abdin khairan ajjala lahu 'uqubata dhanbihi wa idza arada bi'abdin syarran amsaka 'alaihi bi dhanbihi hatta yuwaffa bi yaumil qiyamah ka'annahu 'ayrun. Artinya, jika Allah memang menghendaki seorang ini menjadi orang baik, maka jika orang ini melakukan sebuah kesalahan, maka hukumannya akan disegerakan di dunia. Tidak usah nunggu di akhirat. Di dunia saja dia itu sudah dikasih hukuman. Mengapa? Agar nanti di akhirat dia sudah tidak ada dosa lagi. Gitu. Maka dulu pernah ada sahabat. Sahabat ini pernah menggoda seorang pelacur. Pelacur ini dulunya sebelum ada Islam, di masa jahiliyah dia pelacur. Tapi setelah Islam dia bertobat. Tapi ya nakalnya sahabat ini masih menggoda aja pelacur itu. Nah, pelacur yang sudah bertobat ini tidak mau. Dia tidak mau menanggapi godaan ini karena dia sendiri sudah bertobat dan sudah Islam. Nah, nakalnya sahabat ini masih aja menatap sang wanita itu. Wanita itu pergi dan sang sahabat ini masih menatapnya. Sehingga dia berjalan ke depan tapi kepalanya menoleh ke belakang, masih menoleh ke arah perempuan tadi. Karena berjalan dengan menoleh, Anda bisa bayangkan, otomatis dia menabrak tembok. Nah, dan dia bercerita kepada Nabi tentang hal ini. Maka apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW justru menjelaskan bahwa dengan kamu dihukum segera ini, itu artinya kamu dianggap atau dinilai oleh Allah atau tanda bahwa engkau dicintai oleh Allah. Karena
dosanya, dosa menggoda perempuan tadi, langsung dihukum dengan menabrak tembok. Begitulah para sahabat. Tanda yang selanjutnya, tanda bahwa kita dicintai oleh Allah adalah ahabbun nasi ilallahi anfa'um linnas wa habbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun tudkhilu ala muslim takshifu anhu kurbah atau taqdi anhu dainan atau tatratu anhu ju'an. Jadi tanda selanjutnya bahwa kita dicintai oleh Allah adalah kita ini tergerak atau digerakkan oleh Allah agar bisa bermanfaat kepada orang lain, agar bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memenuhi kebutuhan orang lain, bisa mungkin kita bisa membayarkan hutang orang lain, meringankan beban orang lain. Saat dia susah, kita memberikan solusi, memberikan pertolongan. Atau ada orang lapar, kita memberikan makan. Maka sungguh ini adalah sungguh amal yang sangat baik. Bahkan walaan amsha ma'a akhin fi haja ahabbu ilayya min an a'tika fi hadzal masjid syahran, yakni Masjidil Madinah. Bahkan Nabi sampai mengatakan, saya ini kalau bisa memenuhi kebutuhan saudaraku, bisa memenuhi kebutuhan seseorang, maka ini lebih saya sukai daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan. Begitu hebatnya pahala orang yang bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Nah, itulah sahabat. Jadi saat kita bisa bermanfaat kepada orang lain dengan segala perbedaan kekuatan kita, dengan tensi yang berbeda-beda sesuai kapasitas kita, maka itulah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah adalah kita bisa berakhlak dengan baik, beretika dengan baik. Nabi suatu kali Nabi Muhammad ditanya, Man ahabba ibadillah ilallah ta'ala, siapakah hamba yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, ahsanum khuluqan. Nah, begitu. Jadi orang yang akhlaknya paling baik, itulah mereka yang paling dicintai oleh Allah. Ya sewajarnya lah. Andai kita tidak bisa sangat ideal, artinya di saat kita ini berperangai dengan baik, meskipun tidak bisa maksimal, tapi setidaknya kita jika omongan sudah baik, perbuatan kita baik, tidak mengganggu atau merugikan orang lain, maka di saat itulah tanda kita dicintai oleh Allah dengan segala varian, level, dan tingkatannya. Semakin kita bisa baik etika dan perbuatan, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dalam kajian kali kita ini, bahwa apa tanda kita dicintai oleh Allah? Tandanya adalah yuwaffiqu lahu 'amalan sholihan baina yaday ajalihi hatta yurdi anhu jiranu. Artinya kita ini saat menjelang ajal, alhamdulillah kita ini digerakkan oleh Allah bisa melakukan amal-amal soleh, bisa melakukan amal-amal kebaikan. Artinya tandanya orang ini husnul khotimah adalah saat dia meninggal, tetangganya ini memberi kesaksian bahwa dia orang baik. Nah, di saat menjelang ajal, kok kita ini dianugerahi Allah, digerakkan Allah untuk melaksanakan hal-hal yang baik, sehingga tetangga kita ini merasa aman, tetangga kita ini tidak terganggu dengan kita, tetangga kita ini memberi kesaksian bahwa kita orang baik. Itulah tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat, siapapun kita, bagaimanapun masa lalu kita, semoga kita bisa melaksanakan hal-hal ini, melaksanakan tanda-tanda amal-amal yang bisa menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Insya Allah siapapun kita bisa, karena tetap ada hal yang mudah
yang bisa kita lakukan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah menjadi hamba yang hatinya gampang bersyukur, lisannya gampang berzikir, dan fisik badan kita dimudahkan untuk menjalankan hal-hal yang baik, sehingga kita digolongkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian sebelumnya. Semoga untuk mendapatkan kajian-kajian selanjutnya, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.